Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi Kristen. Kerendahan saya kita semua tetap mengalami berkat-berkat daripada Tuhan, baik itu berkat kekuatan, berkat kesehatan, kebahagiaan, dan berkat-berkat yang lain. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pimpinan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur kami persembahkan kepadamu. Karena kemurahan-Mu kami masih diizinkan menghirup udara pada pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Rekan-rekan pemuda-pemudi Kristen, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan topik perenungan Pray for Mission. Gereja yang identik dengan Injili sepatutnya lah tekun untuk mendoakan pekabaran Injil. Semangat untuk memberitakan Injil itu luar biasa sekali. Tetapi sebelum memberitakan Injil, jangan lupa berdoa. Mengapa kita perlu berdoa untuk misi pekabaran Injil? Kesadaran diri sendiri bahwa kita tidak memiliki kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa akan mendorong kita untuk berdoa, meminta pimpinan, meminta bimbingan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Tuhan bukan menggantungkan semuanya kepada kemampuan kita, seperti kemampuan berbicara, kemampuan mengajar, kemampuan menguasai Alkitab, dan sebagainya. Tuhan mengatakan bahwa semua itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita hanya perlu bersaksi, lalu kita serahkan kepada Roh Kudus untuk menjamah mereka. Roh Kuduslah yang akan membimbing setiap perkataan yang keluar dari dalam mulut kita. Kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-20 mengatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, sekali lagi, bukanlah pekerjaan kita untuk meyakinkan orang, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangannya, bukan dengan memaksakan kehendak atau melakukan tekanan-tekanan yang malah akan menjadikan kita sebagai batu sandungan. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan khusus untuk melakukan misi. Jika kita menghadapi kesulitan, berdoalah, karena ada Roh Kudus yang akan selalu siap mendampingi kita dalam memberi kesaksian. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada Petrus, Yohanes, dan rekan-rekan sekerjanya pada suatu kali. Mereka pernah mengalami langsung bagaimana turunnya Roh Kudus membuat perubahan mengatasi ketakutan mereka terhadap ancaman orang banyak ketika hendak mewartakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tidaklah mengherankan apabila kemudian mereka bisa dengan berani mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi rekan-rekan pemuda-pemudi Kristen, sangat jelas sekali dalam firman Tuhan bahwa keberanian
itu berasal daripada Roh Kudus. Keberanian untuk memberitakan Injil itu berasal daripada Roh Kudus. Dan juga sangat jelas sekali dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan membimbing orang-orang untuk menerima Kristus. Ya, jadi ingat, kita harus berdoa meminta pimpinan Roh Kudus supaya pekabaran Injil yang dilaksanakan, misi yang dilaksanakan itu bisa sukses. Karena sesungguhnya yang memenangkan jiwa-jiwa itu bukan kita, melainkan Roh Kudus. Untuk itu rekan-rekan pemuda-pemudi Kristen, mari tekun, mari memiliki semangat dan niat untuk mendoakan pekabaran Injil. Amin. Atas firman Tuhan kiranya membawa berkat bagi kita semua. God bless, selamat beraktivitas.